dan tentunya kita renungkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz ini masih menjelaskan seputar surat Maryam. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli. Agak sini. Oke. Tes dulu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka pengajian tafsir Al-Quran yang insyaallah masih melanjutkan pembahasan surah Maryam, yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Maryam ayat ke-45 ayat 46. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memudahkan, di dalam ayat ini atau di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim ini sudah menasihati pamannya itu dengan cara yang lemah lembut, dengan panggilan kasih sayang, kan begitu. Tetapi yang terjadi apa, Bu? Yang terjadi ketika Nabi Ibrahim udah nasihatin lemah lembut, udah istilahnya bahasanya udah sayang lah yang keluar, tapi apa yang terjadi atau balasan daripada pamannya, maka berkata pamannya menjawab daripada ajakan Nabi Ibrahim, Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Berkata pamannya, apakah kamu membenci ya Ibrahim atas apa? Atas Tuhanku. Jadi lu kenapa ngomong begitu? Lu kenapa nyuruh gua untuk keluar daripada apa? Daripada menyembah berhala. Apakah lu benci sama Tuhan-Tuhan gua? Itu bahasa kita. La in lam tantahi la arjumannakum. Kalau misalnya lu gak meninggalkan hal yang demikian, lu nasihatin gua, lu ngingetin gua, la arjumannakum, gue bakal ngerajam lu. Jadi ngerajam itu artinya melempar dengan batu, itu rajam. Kalau misalnya lu gak meninggalkan nasihatin gue, ngingetin gue supaya gue meninggalkan menyembah daripada berhala, maka yang terjadi apa? La arjumannakum, lu gue rajam. Kasar kan jawaban. Tapi ada pilihan kedua juga, yaitu apa? Wahzurni maliya, atau kalau lu tinggalin gua, istilahnya lu tinggalin gua dalam jangka waktu yang lama. Artinya lu tinggalin gua, lu pergi dari sini. Artinya diusir. Nabi Ibrahim itu bukan cuma dimaki-maki, tapi juga diusir. Lu pergi. Kalau mencara lu begitu, lu nyuruh gua meninggalkan daripada menyembah berhala. Kalau lu nggak berhenti, lu gua bakal cimpung. Atau sekarang lu begini aja, lu pergi dari sini sejauh mungkin. Itu bahasa kita begini. Saking apa itu? Saking pamannya itu udah kesel. Nah, yang jadi pertanyaan dan jadi sangat menarik, Bu. Di pembahasan sebelumnya kan saya bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika menasihati seseorang, siapapun dia, itu dengan cara lemah lembut. Kan begitu, Bu ya? Ya, seperti ketika Allah memerintahkan Nabi Musa menasihati Fir'aun, caranya apa? Dengan cara lemah lembut. Tujuannya apa? Agar dia sadar, agar dia takut. Kan begitu. Dan begitu juga
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang Nabi Ibrahim menasihati paman, itu juga dengan cara lemah lembut. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok hasilnya selalu tertolak, hasilnya tidak bagus? Betul nggak, Bu? Ketika Nabi Musa menasihati Fir'aun ditolak, padahal caranya itu bagus. Ketika Nabi Ibrahim nasihatin pamannya dengan cara panggilan kasih sayang, tapi ditolak. Kenapa? Apakah ada salah dengan cara atau bagaimana? Nah, yang perlu sama-sama kita ketahui, Bu, bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita berproses dengan proses yang baik. Sekali lagi, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk fokus pada proses yang terbaik menurut Allah, bukan pada hasil yang terbaik menurut kita. Kalau pengennya sih Nabi Musa pengen ketika nasihatin Fir'aun diterima, itu kan pengennya, ya kan? Tapi kalau Allah nggak pengen, mau kata apa? Begitu juga Ibrahim, ketika nasihati pamannya dengan cara lemah lembut, pengennya diterima, tapi pada kenyataannya apa? Hasilnya tetap ditolak. Tapi apapun itu, namanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apapun hasil dari apa yang dia sampaikan, dia sudah melakukan yang terbaik di sisi Allah. Kalau masalah hasil itu urusan Allah. Jika pada akhirnya Fir'aun nggak bisa menerima nasihat Musa, maka Musa nggak menanggung dosa atas apa? Atas kesalahan Fir'aun. Begitu juga Nabi Ibrahim, ketika dia menasihati pamannya dan pamannya nggak menerima, maka Nabi Ibrahim nggak menanggung dosa daripada penolakan pamannya. Kenapa? Karena Allah hanya cuma mengajarkan, Musa, Ibrahim, ini cara yang terbaik menurut Allah. Kalau masalah hasil itu urusan Allah. Sekarang, Bu, kalau kita mulai rangkaian ibadah dalam hidup, yang Islam ajarkan itu proses. Kayak dagang misalnya, Islam mengajarkan kita dagang. Kalau misalnya kita dagang, jangan ngurangin timbangan. Kalau kita dagang, jangan tutup barang yang jelek dengan yang baik. Kan begitu. Kalau masalah hasil, itu urusan Allah. Yang kita diajarkan, diperintahkan oleh Allah, fokus saja, jujur dagang, jangan curang. Kalau masalah hasil itu nanti urusan Allah, gak usah dipikirin. Kan begitu. Dan ini juga menjadi ujian, sebagai ujian apakah kita akan tetap istiqomah pada proses yang baik menurut Allah apa enggak. Ketika kita lihat nih, Ibrahim nasihatin cara baik enggak diterima, Nabi Musa nasihatin Fir'aun cara baik enggak diterima. Ini kan ujian. Kita mau bagaimana? Mau tetap fokus pada proses yang baik atau hasil yang baik menurut kita? Kalau misalnya hasil yang baik menurut kita pengennya dagang, nggak dapatnya banyak. Kalau misalnya kita fokus kepada hasil, nggak apa-apa lah, kurangin timbangan dikit. Kalau kita pengen cara cepet, nggak apa-apa lah, ngepet, nggak apa-apa lah kita main pesugihan. Kalau misalnya kita fokus kepada hasil, nggak peduli pada proses, kan begitu. Pokoknya apa? Aturan semua yang ada di dalam Islam itu adalah mengatur proses-proses hidup. Seperti apa? Seperti Ramadan yang akan kita sambut. Ini kan merupakan bagian latihan. Latihan yang namanya kita melatih kita punya kesabaran. Kenapa, Bu? Dalam 1 tahun itu kita ada yang namanya perlu 1 bulan dilatih buat sabar. Karena yang namanya hidup, penyakit kita dalam hidup, semua penyakit masalah sosial di masyarakat atau di dalam diri kita, itu nggak sabaran. Itu penyakit. Orang nggak sabar nyari duit halal, maling. Orang nggak sabaran istilahnya menikah dengan baik-baik di Cina. Apalagi semua penyakit sosial di masyarakat. Orang nggak seneng, nggak sabar melihat orang lain sukses, iri, dengki, akhirnya ngomongin orang. Semuanya berawal dari apa? Nggak sabar. Makanya insya Allah kita nanti di bulan Ramadan diajarkan akan nilai-nilai kesabaran itu. Tujuannya apa? Tujuannya akan apa? Lalahum takwa, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Begitu. Sebagai jadi yang pertama hikmahnya itu sebagai proses. Gitu. Artinya apa? Yang namanya hidup itu yang penting kita apa? Prosesnya, caranya yang terbaik menurut Allah. Kalau masalah hasil itu urusan Allah. Masalah nasihat kita nih, kita misalnya ngajak tetangga, Bu ikut ngaji yuk. Nah itu kan apa? Kita yang jelas kita dengan menjalani proses. Kewajiban kita sebagai orang beriman mengajak orang lain kepada kebaikan.
Sementara apakah misal ajakan kita diterima atau enggak itu urusan Allah. Yang pada akhirnya sebenarnya mengajarkan lu jangan sedih, jangan marah kalau misalnya ajakan lu gak diterima. Karena apa? Karena itu adalah sebagai apa? Ketut masalah mau gaknya dia itu urusan Allah, urusan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bu. Dan juga dijawab oleh Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim menjawab, Salamun alaika, Sa'astaghfiru laka Rabbi innahu kana bihi hafiya. Qala, berkata Nabi Ibrahim, Salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan buat kamu hai paman. Sa'astaghfiru laka, dan aku juga memohonkan ampun buat kamu. Innahu kana bihi hafiya, sesungguhnya Tuhan yang aku pinta itu baik sama saya. Maksudnya gimana, Bu? Ketika Nabi Ibrahim udah dicaci maki, diancam, mau dirajam, bahkan diusir, Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban tetap santun. Apa tujuan Nabi Ibrahim ini, Bu? Nabi Ibrahim itu tujuan untuk apa? Untuk menarik perhatian pamannya, bahwa Nabi Ibrahim ini benar-benar pengen kebaikan supaya paman ini berubah jadi baik. Buktinya apa? Nabi Ibrahim berdoa, Qala salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan buat kamu hai paman. Artinya apa? Nabi Ibrahim ketika nasihat itu gak mungkin pengen supaya paman itu celaka, pengen paman itu supaya selamat. Dan Nabi Ibrahim juga sadar bahwa doa keselamatan itu juga gak cukup. Kalau misalnya pamannya ini masih dalam kekufuran, kalau pamannya dinasihatin tidak dengerin, kan gak cukup doa keselamatan. Maka ditambah lagi sama Nabi Ibrahim apa? Sa'astaghfiru laka, dan saya juga akan memohonkan ampun kepada Allah buat kamu. Didoain juga itu, nggak cukup didoain keselamatan, dimohonin ampun sama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga ngeyakinin apa? Innahu kana bihi hafiyan, sesungguhnya Tuhan aku ini apa? Itu sangat baik sama saya. Setiap saya minta pasti dikasih, setiap saya minta pasti didengar. Begitu, Bu. Satu bentuk apa? Satu bentuk supaya apa? Supaya paman ini sadar, menunjukkan bahwa Ibrahim ini ketika nasihat itu bukan atas dasar benci, bukan atas dasar apa? Nggak senang sama pamannya, tapi atas dasar sayang. Tentunya didoain selamat, didoain apa? Diampuni, supaya mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, jadi ayat ini juga menjelaskan dua hal, Bu. Yang pertama, menggambarkan tentang apa? Tentang betapa besar dosa pamannya ini sebenarnya. Sakitnya apa? Sakitnya sampai Nabi Ibrahim itu mau nasihatinnya sampai istilahnya benar-benar. Dan bahkan di akhirnya ketika walaupun udah dicaci maki, didoain. Itu menggambarkan bahwa dosa pamannya ini sebenarnya sangat besar. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa kebesaran keagungan Allah itu sangat besar. Jadi betapapun dosa atau besarnya dosa yang dilakukan daripada pamannya, Allah akan selalu memberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tinggal tergantung pamannya mau nggak menerima atau menyambut daripada ajakan Nabi Ibrahim. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim bilang juga, apa yang dibilang Nabi Ibrahim? Wa atajilukum, dan aku akan menjauhi kamu, wa ma tad'una min dunillah, dan juga aku akan menjauhi atas apa yang kamu seru dari selain Allah, yaitu apa? Berhala-berhala tadi. Wada'u, dan aku berdoa Rabbi kepada Tuhanku, asa an la aku nabi du'ai Rabbi syafiya, berdoa mudah-mudahan Allah gak mengecewakan doaku. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim itu kan apa? Berdoa ya, berdoa tentang apa? Berdoa tentang untuk pamannya, supaya pamannya dikasih selamat, supaya pamannya dikasih ampun sama Allah. Tapi pada kenyataannya, Bu, di ayat lain Allah bilang apa? Wa maka nastighfara Ibrahim ali abihi, dan tidaklah beristighfar Ibrahim untuk pamannya itu illa'at mau'idatin wa'adaha,
kecuali oleh karena apa? Nabi Ibrahim itu telah berjanji untuk menunaikan janjinya, itu menjanjikan mendoakan dari pamannya tadi. Iyahu kepada pamannya, falam mata bayyana, maka ketika udah jelas bahwa pamannya ini adalah musuh Allah, annahu aduwwun lillah, tabarra'u minhu, maka apa? Berlepas diri. Maksudnya begini, Bu. Ketika pamannya kan Nabi Ibrahim ini janji mau ngedoain pamannya supaya selamat, mau ngedoain pamannya supaya diampuni. Pada kenyataannya udah jelas pamannya mati dalam keadaan kufur. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berlepas diri. Nah, ini mengajarkan bahwa kita nih kalau misalnya punya saudara non muslim, ya Bu ya, yang masih hidup, itu nggak dosa kalau kita doain, ya Allah berikan hidayah buat saudara saya yang non muslim supaya dia mau menerima Islam. Gak apa-apa didoain, selamat, catatan selama dia masih dalam kondisi hidup. Sebagaimana Abu Hurairah pernah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya supaya masuk Islam, didoain sama Rasulullah dan ibunya masuk Islam. Tapi ketika misalnya saudara kita nih yang non muslim ini meninggal, ya kan, ternyata dia meninggal dalam keadaan kufur, apapun bentuk doa kita, mau dimohonin ampun kek, mau dimintain selamat, udah percuma, udah nggak bisa, sia-sia. Kalau misalnya doa kita sama orang tua kita yang meninggal dalam keadaan Islam, itu pasti nyampe. Cuman kalau misalnya orang tua kita atau saudara kita misalnya non muslim, kita doa itu gak bakal apa, percuma, sia-sia. Dan juga yang jadi pertanyaan kita, Bu, kenapa kok Nabi Ibrahim ketika nasihatin, ya kan, udah nasihatin ya pamannya, ujung-ujungnya doa, selalu ujung-ujungnya doa. Kenapa, Bu? Karena yang namanya orang, ya kan, yang namanya orang itu kalau Nabi Ibrahim kenapa berdoa? Karena dia merasa butuh sama Allah. Karena manusia ketika dia merasa dia gak berkepentingan sama Tuhannya, maka dia bakal meninggalin itu Tuhannya, gak dipeduliin. Tapi kalau misalnya kita jatuh susah, ya kan, baru kita minta sama Allah, kita butuh sama Allah. Sebagaimana Allah juga pernah sindir di dalam ayat Quran ketika Allah berfirman apa? Wa idza massal insana durra da'ana li dzambi. Wa idza massa, dan ketika wa idza massal insan, dan ketika manusia itu disentuh durra, kemadaratan, kesusahan, da'ana, dia berdoa kepada kami, li dzambihi, sambil berbaring, waktu siapa? Au qaidan, sambil duduk, au qaiman, sambil berdiri. Nah, jadi Allah gambarin, Bu, ketika manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa tuh kepada kami dalam kondisi duduk, dalam kondisi diri, dalam kondisi tidur. Nah, sekarang ini 3 kondisi. Yang pertama apa? Yang pertama berbaring, yang kedua duduk, yang ketiga berdiri. Ada nggak kondisi manusia lain selain 3 tadi? Nggak ada. Kayak ibu-ibu nih, kondisi lagi apa? Lagi duduk. Kalau misalnya ibu selesai ngaji lagi berdiri. Ketika ibu sampai rumah, ibu duduk atau sambil terus tiduran. Manusia nggak lepas dari 3 hal ini. Artinya Allah menggambarkan kalau manusia ketika dia susah, dia minta sama aku dalam 3 kondisi aja. Setiap saat dia ngeluh, ya Allah, misal ketika utang, ya Allah, ya utang apa dulu, ya Allah, anak saya kenapa begini, selalu gitu, nggak lepas daripada minta sama Allah. Itu dalam kondisi susah. Tapi apa kalau kata Allah? Falamma, maka tatkala kasabna, udah aku singkirin tuh anhu daripada mereka durrohu, kesusahan tadi, marah dan berlalu, keadlam yadu'una, seolah-olah mereka itu nggak pernah berdoa ila durri masalah, atas apa? Atas kemadaratan yang pernah menimpa dia. Itu apa? Manusia ketika udah Allah lepasin, ketika Allah udah kasih kaya, boro-boro dia ingat Allah, minta sama Allah udah enggak. Padahal, Bu, setiap kita manusia itu butuh sama Allah setiap saat. Ketika ibu susah, ibu minta sama Allah supaya lepas dari, misalnya supaya dikasih rezeki misalnya. Ketika susah karena nggak ada duit, ibu minta sama Allah supaya dikasih duit. Ketika udah dikasih duit, ibu masih butuh nggak sama Allah? Masih. Supaya apa? Ya Allah, jadikan rezeki yang berkah, kan begitu. Supaya rezekinya apa? Bisa menjadi manfaat buat saya dan buat orang lain. Itu kan doa kita. Begitu juga misalnya kita nih orang nggak benar, terus kita minta, ya Allah jadikan saya orang yang benar, kan begitu. Terus Allah anugerahin itu sama ibu, kasih ibu jadi bisa ikut ngaji.
Nah ibu, apakah ibu berhenti berdoa? Jangan bu, tetap dulu minta sama ya Allah, jadikan saya istiqomah di pengajian ini, dan jadikan saya ketika ngaji banyak perubahan buat hidup saya. Kan begitu. Artinya apa? Nggak ada sebenarnya kita lepas dari nggak butuhnya sama Allah. Kita pinjam mata aja kita bisa tidurnya itu karena apa? Karena Allah. Kalau Allah bisa taruhlah nggak bisa kita kasih kencing, apa? Kita tetap apa? Kita kayak praksi. Kenapa? Kita butuh sama Allah. Begitu juga mengenai pasangan hidup kita, ya kan? Pasangan hidup kita, kalau misal pas kita sebelum menikah kita berdoa supaya dapat pasangan hidup. Ketika udah dapat pasangan hidup, kita kan gak berhenti berdoa juga, jadikan pasangan hidup saya orang yang soleh. Gak ada sebenarnya batasan kita untuk apa? Untuk gak berdoa dan berhenti berharap kepada Allah. Tetapi sekarang yang jadi saya bersyukurin ya Bu, alhamdulillah ibu-ibu pengajian sekarang makin hari makin banyak. Dan seharusnya sebenarnya kalau ibu-ibu apalagi pada punya pasangan, seharusnya pengajian laki-laki bisa diimbangi. Itu apa? Dengan mengajak pasangan-pasangan ibu sekalian supaya hadir di pengajian yang bapaknya. Terlebih saya sempat dengar kabar dari Ustaz Ujang, dan saya senang dengar gitu. Salah satunya Ustaz Ujang bilang itu apa? Kodaliyah, ya. Kodaliyah ngomong alhamdulillah bapaknya sekarang udah ada banyak perubahan, kan gitu. Nah, dengar kayak gitu kan senang, artinya Bu. Ternyata itu ada perubahan bisa hadir. Bahkan ketika mungkin di usia yang istilahnya udah senja, tapi ketika Allah menghendaki perubahan dari pengajian kan itu patut disyukuri. Kalau misalnya ibu-ibu juga kan berharap di suaminya misal berubah jadi lebih baik, yuk diajak suaminya ya untuk ngaji sama bapak-bapak. Yang dengannya apa? Ibu-ibu sama bapak-bapak bisa jadi satu frekuensi. Kan kita Bu, kita kan bukan cuma pengen bareng-bareng sama suami pas kondangan doang Bu ya. Kita juga pengen bareng-bareng sama suami ke surga bareng-bareng, kan gitu. Kan gak enak kalau misalnya kita ke surga sendiri sementara pasangan hidup kita yang lainnya ke neraka. Kita juga doakan, kita pengen ketika dari dunia kita bareng-bareng di surga juga disatukan Allah, di surganya juga bareng-bareng gitu. Ya mungkin itu aja. Insyaallah nanti akan sedikit ada yang disampaikan oleh Ustaz Ridhani kepada Ibu Asyik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa ayat lanjutan pengajian. Ini harus dibawa pulang Bu. Jangan ngaji itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Lagi dong berarti. Ya nggak masuk namanya. Harus masuk. Makanya kenapa di pengajian itu baik di ibu-ibu atau di bapak-bapak nanti udah disampaikan Ustaz Iril, kemudian saya ulas kembali sebenarnya untuk penguatan aja, karena sama aja intinya udah disampaikan. Tadi yang pertama yang harus menjadi prinsip hidup kita Ibu, dan harus diingat selalu dipegang dalam kehidupan kita, bahwa Islam itu mengajarkan proses yang baik. Jadi harus ingat. Jadi proses yang baik itu apa? Tadi disampaikan bagaimana para nabi ketika berdakwah. Jadi berdakwah itu mengajak ke jalan Allah, namanya itu dakwah. Mengajak kebaikan itu berdakwah. Itu para nabi itu bukan gampang. Bahkan kalau cerita Nabi Ibrahim kan ini, itu pamannya sampai akhir hayatnya enggak beriman, kan begitu. Nah ini kenapa dicontohkan, diabadikan dalam Al-Quran, supaya kita ini bisa mengambil pelajaran. Nah kalau kita kan dakwahnya sama siapa nih? Kalau kita kan bukan kelas Nabi, tapi kita harus belajar dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan merupakan petunjuk hidup, pedoman hidup kita supaya kita ini selamat
bahagia dunia akhirat. Kalau dakwah kita paling ibu-ibu itu dakwahnya masih apa sih? Sama anak kan gitu, sama suami, sama tetangga kan gitu, bergaulnya kan nggak jauh dari itu. Nah kalau kita melihat dari bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang barusan disampaikan oleh Ustadz Iril, ini kita kalau ibu-ibu biasanya kan yang paling dominan itu sama anak sama cucu. Jadi ingat, proses Islam ini mengajarkan proses yang baik. Jadi ketika kita mengharapkan anak kita ini baik, cucu kita baik, jadi kita itu yang diperintahkan itu apa? Bukan mencetak anak itu menjadi baik. Itu kan urusan Allah, urusan lain. Kita diperintahkan untuk berproses yang baik. Selalu nasihatin anak dengan baik. Harus sabar. Kemudian ketika proses itu baik, tentunya tidak ada sumpah serapah ibu di situ. Makanya saya itu suka marah sama istri saya. Kalau misalnya dia ngomelin anak yang berlebihan, saya marahin. Yang dimarahin itu bukan anak, main saya marahin. Karena apa? Karena kita harus belajar bersabar, harus belajar berproses, belajar menyampaikan kan begitu. Yang namanya anak kan bukan punya kita. Terkadang anak itu ada orang tuanya bader. Kadang-kadang nasihatin aja nggak pernah itu orang tua, tapi anaknya soleh aja gitu. Ada yang begitu bu. Itu kan satu contoh bahwa anak itu bukan kita. Anak soleh itu bukan istilahnya karya kita, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini diajarin oleh Allah berproseslah yang baik, nasihatin anak dengan baik-baik, jangan keluar sumpah serapah. Tapi yang harus keluar dari orang tua yang punya proses yang baik untuk anaknya apa? Yaitu doa. Udah doain aja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa bu? Karena yang namanya hidup itu kan bukan punya kita. Kita ini hamba Allah. Jadi yang namanya hamba itu orang yang diatur. Jadi kita ini diatur oleh Allah. Ini kan terkadang kita ini suka mau ngatur-ngatur Allah. Jadi bahaya bu, kalau hidup udah mencoba mengatur-ngatur Allah. Bagaimana cara mengatur-ngatur Allah yang nggak terasa? Ya tadi yang Ustadz Iril bilang, kita ini kan diperintah untuk berproses. Kayak misalnya kita pedagang. Kenapa saya selalu ngomongin dagang? Karena basic saya kan berdagang. Saya berdagang, Ustadz Iril berdagang. Jadi ketika kita berdagang, jangan tujuan kita ini jadi orang kaya. Jangan tujuan kita ini mencari duit. Kalau tujuan kita pingin kaya, tujuan kita mencari duit, kita akan lakukan apapun supaya mendapat duit. Kita berdagang ini ngejalanin proses yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jalanin aja. Masalah hasil, masalah kebutuhan kita, pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita benar prosesnya bu. Makanya saya sarankan, saya ajak ibu-ibu merenung. Kalau saat ini masih ada yang kita ini udah berikhtiar misalnya, udah berdagang, udah ini, tapi kok masih ada sesuatu yang nggak mengenakan hidup ini, nggak cukup untuk kebutuhan atau yang lain-lain. Coba renungkan, itu masalahnya bukan nggak punya modal atau bagaimana, bukan bu. Saya jamin karena proses kita belum benar. Kalau apa? Karena proses kita belum benar. Kalau proses kita benar, tujuannya karena Allah, ngejalanin perintah Allah, pasti baik-baik saja. Terlepas besar kecilnya yang Allah berikan. Yang namanya pemberian Allah itu bu pasti mencukupi. Nggak ada gitu pemberian Allah itu nggak mencukupi. Nah yang membuat pemberian Allah itu tidak mencukupi kehidupan kita, karena terkadang kita juga dalam proses menginfakkan harta yang Allah berikan itu nggak sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan misalnya kita dikasih rezeki itu untuk memenuhi kebutuhan. Tiba-tiba kita pakai itu rezeki dari Allah untuk memenuhi keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu beda bu. Keinginan itu nggak dijamin oleh Allah. Kalau kebutuhan dijamin. Yang namanya kebutuhan kalau di rumah kan kita tahu. Yang pertama, kalau orang kontrak bayar kontrakan.
Kalau punya anak sekolah, bayaran anak sekolah. Punya bayaran listrik, itu harus bayar listrik. Itu seperti itu, namanya kebutuhan. Kalau jalan-jalan, beli kuota buat update status, itu bukan kebutuhan, Bu. Itu keinginan. Coba renungin. Jadi rezeki kenapa tidak cukup? Makanya saya selalu ditanya oleh orang tua saya, kenapa lu hidup nggak begini-begini kayak orang-orang? Lah orang saya adanya begini, kata saya. Jadi saya ini hidup hanya berfokus kepada kebutuhan. Masalah keinginan, ya kalau ada kita jalani. Kalau nggak ada ya udah diam aja. Terkadang kan kita ada duit sedikit maunya jalan-jalan. Yang bapak-bapaknya sama, ada duit sedikit buat mancing, buat beli empan ini. Banyak yang begitu zaman sekarang itu, Bu. Dikit-dikit OTW, dikit-dikit OTW. OTW-nya kemana? Jadi jelas hidup itu. Jadi saya berharap ibu-ibu yang ngaji di sini setelah karena kan begini, Bu, kita ini pingin punya pengajian itu jamaah ini kan pingin sejahtera. Tapi untuk sejahtera ini kan bukan artinya saya Ustadz ini bisa mensejahterakan, tapi kita bisa berbagi tentang petunjuk Allah. Karena Allah itu pasti mensejahterakan kita. Disiapkan segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok bulan suci Ramadan jadikan momen untuk merenung, untuk memperbaiki diri. Terutama ini sama yang dagang-dagang saya selalu katakan. Karena kenapa saya selalu katakan? Karena ini di ibu-ibu belum dibahas tentang masalah utang piutang, tentang masalah riba. Ini yang masih suka, sekali lagi, yang masih suka bermain dengan uang bank emok, bank apa. Coba diajam dari sekarang, ya Allah, mudah-mudahan besok saya udah terhindar dari itu. Diniatin berproses dengan baik. Kalau misalnya kita masih berkutat dengan begitu, tidak akan pernah berubah kehidupan kita. Ini saya cerita sedikit, Ibu. Cerita tentang pengalaman. Saya dari dulu usaha itu main bank. Yang nama Sangriditin itu selalu main bank. Itu 2014 saya ngajam sama istri. Mudah-mudahan kalau besok lunas kita jangan sampai ngambil lagi. Sampai orang bank itu sertifikat saya ditahan 3 bulan gak dikeluarin. Karena berharap ngambil lagi. Tanya Mbak Sarwanti nih buktinya. Saya kadang-kadang dikit-dikit ke rumah dia. Dikit-dikit ke rumah dia untuk apa? Minjem duit, Bu. Saya ini orangnya ada. Saya itu selalu minjem duit ini. Untuk apa? Untuk modal. Setelah saya berhenti nggak main uang bank, saya mencoba mempergunakan apa yang ada. Alhamdulillah, Ibu, 2014 bisa setor haji, bisa beli sawah, bisa beli kebun. Jadi ada emang perubahan. Makanya saya yakin ternyata proses yang Allah ajarkan kepada kita itu jalan kebahagiaan. Saya bukan orang yang mengharamkan bank, tapi untuk pribadi saya nggak mau pakai gitu kan. Tapi tidak kapasitas mengharamkan. Ya kalau bisa janganlah. Kalau bisa apa? Kalau bisa jangan. Kecuali kalau misalnya ibu butuh untuk investasi apa. Tapi kalau untuk modal usaha jangan. Kalau bank syariah, barang syariah nggak masalah gitu. Cuman kan permasalahannya bank syariah di kita ini, bank syariah kalau kata Gus Dur itu syariahnya plus. Jadi tetap aja. Karena saya pernah gitu dulu itu ngambil di bank syariah, ya akadnya sama aja gitu. Jadi sama aja itu ketika misalnya kita telat membayar itu tetap aja ada dendanya. Karena dalam agama itu nggak ada, syariah itu nggak begitu. Syariah itu kan bagi hasil. Bank syariah. Makanya kalau bisa ya nggak usah lah. Tapi kalau yang masih punya sekarang, mudah-mudahan, ya kan? Mudah-mudahan cepat pada lunas. Besok setelah pada lunas, mudah-mudahan ada jalan yang lain, ada jalan yang lebih baik. Ini mohon maaf saya kepada ibu-ibu, jangan tersinggung. Saya ngomong begini karena sayang. Saya ingin ngelihat jamaah pengajian itu sejahtera. Karena kalau misalnya masih seperti itu tidak akan pernah sejahtera. Karena apa? Karena itu tadi, bisa kita udah bilang, prinsip Al-Quran, kita ini ditugasin berproses dengan yang baik.
kalau misalnya ada proses yang masih enggak baik, dampaknya akan kembali kepada kita. Dan kita harus yakin itu semua. Harus yakin. Kita ngaji itu kan harus ada keyakinan. Keyakinan dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Ketika kita senantiasa berpegang kepada petunjuk Allah, Bu, walaupun saat ini kita hidup begini, Allah pasti menyiapkan kebaikan di kemudian hari. Nah, kalau sekarang kita masih ya hidup kayak begini aja, tapi kita berusaha berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di kemudian hari akan dikasih kebaikan. Kita hidupnya begini, nanti siapa tahu anak kita masih enggak, siapa tahu cucu kita. Urusan dunia itu kan begitu. Kita harus beramal untuk dunia itu seakan-akan kita hidup di dunia selama-lamanya. Maksudnya apa? Kalau nggak dapat sekarang ya besok, kan begitu. Kalau nggak besok ya lusa, dan seterusnya. Tapi kalau urusan akhirat, seakan-akan kita akan mati besok. Ada kesempatan ngaji saat ini ngaji, karena takut minggu besok kita udah nggak ada. Seperti itu, Ibu ya. Jadi sekali lagi kuncinya pengajian pada malam hari ini kita berpegang teguh dengan proses yang diajarkan oleh agama. Kemudian jangan sekali-kali dibiasakan ada kalimat sumpah serapah dalam hidup kita, baik kepada anak, kepada pasangan hidup kita, kepada tetangga kita, termasuk terhadap orang yang benci kepada kita. Yang harus ada dalam jiwa kita itu semangat mendoakan. Supaya apa? Supaya sama-sama selamat, supaya sama-sama bahagia. Orang beriman itu begitu. Jangan ada orang misalnya benci sama kita sedikit, lu jual gua beli. Itu saya nggak pakai, Bu. Karena dalam pandangan orang beriman itu nggak ada itu. Nggak ada lu jual gua beli. Yang ada kita sama-sama bersemangat bagaimana caranya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengaji dan besok kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita bisa membersihkan jiwa kita dari kebencian, dari prasangka jelek kepada orang lain. Itu semua kita usahakan, kita kikis, kita hapus supaya kita ini bersih jiwa kita, bersih kepada saudara-saudara kita, bersih kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kemusyrikan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkani bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sahhilna khalaqaka wa rizqaka wa asrina bi sarayana lutfika ya alim ya alim ya alim. Alimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa afhimna bi suhudika wa aridna tariqa ilaika wa hawwilha ilaina bi fadlika wa labisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.